Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Itu adalah tema yang cocok buat menggambarin rumah yang satu ini. Rumah yang satu ini itu terletak di Jalan Progo. Jalan Progo itu di mana sih? Jalan Progo itu letaknya berada tepat di samping Taman Bungkul. Nah, rumahnya seperti apa? Rumahnya seperti ini ya. Rumahnya ini kurang lebih luasannya sekitar 827 meter persegi. Dan bangunannya sendiri mencapai 590 meter persegi. Nah, yuk kita ingin lihat dalam rumahnya seperti apa. Ikutin Osa. Kenapa aku bilang jangan sekali-sekali melupakan sejarah? Karena rumah ini tuh usianya sudah mencapai 100 tahun loh guys. Rumahnya 100 tahun. Bayangin, kalian 100 tahun belum tentu bisa hidup, tapi rumah ini bertahan lama. Dan rumahnya sendiri seperti ini, dengan kalian bisa taruh beberapa mobil kalian yang ada di sini. Nah, itu juga di situ terdapat garasinya, yang rumahnya sendiri modelnya ini vintage banget. Vintage-nya karena umurnya sendiri sudah 100 tahun ya. Dan pemilik dari rumah ini merupakan salah satu founder dari Kebun Binatang Surabaya. Keren nggak rumahnya? Nah, kalian pasti bertanya-tanya dong, aku takut nih rumah kayak gini pasti udah lama banget nggak ditinggalin. Nggak, rumah ini pasti sudah ditinggalin sekian puluh tahun. Dan kemarin baru aja dipakai sebagai sekolahan, salah satu sekolah swasta yang ada di Surabaya. Karena dia lagi bangun sekolahnya, jadi dia pakai rumah ini sebagai sekolahnya. Rumah seluas ini dan sevintage ini tuh enaknya buat apa sih kalau ada di Surabaya? Osa punya nih salah satu ide bisnis yang bisa kalian kembangin kalau kalian membeli rumah ini. Apa ya ide bisnisnya kira-kira? Ide bisnisnya bisa banget nih, apalagi letaknya ya di Taman Bungkul, itu sebagai bisnis cafe kopi tiam atau resto vintage seperti di Sumatera. Itu enak banget ya, apalagi lokasinya yang ada di Taman Bungkul. Taman Bungkul tuh magnet banget, apalagi kalau di hari Sabtu dan Minggu. Super rame pol, banyak orang olahraga pagi-pagi. Pastinya cari apa? Cari sarapan kan? Dan kopi tiam ini bisnis yang paling berkembang di Surabaya saat ini. Nah, kopi tiamnya itu modelnya klasik lagi. Keren nggak? Kalian bisa taruh ornamen-ornamen lama, ornamen tulisan Cina, dan lain sebagainya di samping-samping sini. Karena ini adalah ruang tamunya, kalau zaman sekarang dipakai ya. Karena rumah ini sebenarnya masih ditinggalin. Dan di samping ini, itu bisa kalian fungsikan sebagai perluasan dari area kopi tiam kalian. Nah, luasannya ini adalah kamar yang pertama ya. Dan kamarnya pun nggak keputus-putus gitu loh. Masih ada pintu di sebelah sana. Nih, pintunya nih. Pintunya di sebelah sini, itu bisa nyambung juga. Jadi, pas banget lah kalau ini kalian pakai sebagai restoran ataupun coffee tiam. Nah, kita lanjut ya ke ruangan berikutnya. Ini ruangan berikutnya nih. Ruangan berikutnya seperti ini. Ini ada wastafelnya di sebelah sini, terus jendela-jendelanya. Itu jadi kesannya rumah ini banyak udara yang masih bisa masuk ke dalam ruangannya. Masih ada wastafel. Cocok banget kan kalau kalian buka resto atau coffee tiam tadi ya. Dan bisa kalian pakai juga di belakangnya ini masih ada kamar juga. Itu kalian bisa pakai juga sebagai kantor, atau memang kalian mau bikin VIP room atau meeting room yang memang kesannya itu lebih privat lagi, itu bisa banget. Karena di tiap kamarnya di sini itu menyambung jadi satu bagian. Dan ini adalah bangunan utamanya yang sudah berdiri sejak sekitar tahun 1908 lah. Tadi kalau saya nggak salah ya. Ini saya tadi udah tanya langsung sama pemiliknya. Memang ini sudah disekat-sekat menjadi beberapa bagian. Dan ruangan ini itu adalah ruangan utama yang dahulunya dipakai sebagai ruangan makan oleh pemilik rumahnya. Dan tinggi plafonnya juga cukup tinggi ya. Tinggi plafonnya ini sekitar kurang lebih hampir 6 meter ya. Jadi udara di dalam ruangan ini nggak bakalan pengap gitu. Nah, terus tadi di sebelah sini itu juga bisa menyambung dari depan juga. Nah, konsepnya emang udah kebentuk banget lah, kelihatan banget kalau kalian mau bikin jadi usaha resto atau kopi tiam yang tadi saya bilang. Dan di situ ada satu kamar mandinya juga. Part kedua dari rumah ini yaitu adalah area pavilionnya yang saat ini masih digunakan sebagai
digunakan oleh pemilik sebagai kantor. Jadi pemilik itu masih menggunakan setiap ruangannya secara maksimal ya. Ini masih digunakan sebagai kantor. Kalian kelihatan nggak? Tuh ada AC-nya yang masih menyala. Jadi masih bisa dipakai banget guys. Dan rumah ini sangatlah terawat ya. Kalian nggak perlu khawatir. Sekali lagi, rumah ini anti horor seperti rumah-rumah yang lain. Nah, ini bisa kalian gunakan sebagai kantor kalian. Atau misalnya nanti kalau kalian sudah beli, itu difungsikan lagi sebagai sewa untuk area apa, misalnya sebagai area untuk kantor, distro, itu juga bisa banget lah. Karena konsep-konsep seperti itu yang justru malah bisa menghasilkan cuan bagi kalian, nggak cuman di bidang food and beverage saja. Terus di sebelah sini itu masih bisa kalian pergunakan sebagai area wastafelnya yang buat cuci tangan, atau misalnya kalian mau buka storage juga bisa di sini. Banyak banget ruangannya yang masih bisa kalian pergunain. Nah, ini area pavilion. Kenapa dinamain pavilion? Karena dari depan ke belakang itu semuanya merupakan area ruang-ruang yang terpisah-pisah. Ini berapa banyak ruangan yang ada di sini? Ada 1, 2. Ini kamar mandi di sebelah sini, dan ini tadi adalah pintu yang samping dari bagian kalau kalian misalnya bikin restonya. Nah, kita ke area belakang ya, yang dimana di sini adalah area terbukanya. Di sini kalian masih bisa tempatin sebagai dapurnya, dapur bersihnya, ini dapur kotornya. Terus juga di sebelah sini misalnya kalau kalian mau bikin sebagai mes untuk karyawan, kalian nggak perlu repot-repot. Datengin karyawan dari luar kota, itu justru lebih murah UMR-nya ya. Jadi kalau di Surabaya ini UMR berapa sih? Sekitar 4,5 juta. Kalian bisa datengin loh dari daerah-daerah seperti Ngawi, Nganjuk, yang UMR-nya tuh masih rendah. Jadi kalian nggak perlu keluar kos yang banyak, karena kalian harus biayain pegawai kalian. Kalian mending tinggalin aja di sini. Udah, mereka tinggal seenak mereka ya. Dan di belakang situ adalah area gudang yang mungkin kalian bisa tempatin buat storage untuk food prep-nya kalian ya. Nah, lanjut di sini, ini area terbukanya yang bisa kalian buka sebagai outdoor area, atau misalnya area beristirahat buat pegawai kalian yang bisa nyambung ke sini. Atau di sini bisa dibuat juga sebagai dapur. Terus ini bisa kalian fungsikan di sebelah sini itu sebagai area outdoor. Kan biasanya orang Surabaya tuh seneng banget ya kalau misalnya ada area outdoor yang bisa buat merokok atau pengen cari udara yang seger. Itu bisa banget kalau kalian bisa pakai tempat itu di sini. Nah, bagian terakhir dari rumahnya adalah di sebelah sini. Yuk ikut aku. Nah, di sini difungsikan sebagai pemilik, sebagai dapur mereka. Karena ini mau ditinggalin lagi, jadi masih kosong banget. Tapi sudah kelihatan bersih ya. Jadi kalian sekali lagi nggak perlu khawatir, rumah ini anti horor dan anti misteri. Seperti yang kalian lihat, di sini terdapat area untuk garasinya, yang dimana di sini mereka semua sudah gunain pondasinya sebagai pondasi dengan batako ya. Pondasi batako tuh lebih kuat daripada pondasi bata, karena di dalamnya terdapat partikel bata merah dan juga pasir halus serta kerikil-kerikil yang otomatis rumah ini pastinya bakalan bertahan lama. Jadi kalian nggak perlu ribet-ribet lagi untuk benahi strukturnya. Paling kalau kalian mau lakuin sekedar untuk renovasi ringan, gampang banget. Dan harga dari rumah ini itu adalah 37M. Dan itu masih dibuka untuk negosiasi ya. Kalian nggak perlu khawatir karena ini sudah SHM on hand semuanya dan sudah diurus semuanya. Jadi kalian nggak perlu raguin lagi untuk kualitas bangunan serta sertifikatnya. Pengen tahu untuk rumahnya? Segera aja hubungin Osa atau langsung aja komen di kolom komentar ya. Like, comment, and subscribe. See you!